Matius 7 ayatnya yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apakah Bapak Ibu Saudara yang akan ditolak Yesus di hari yang terakhir? Apakah ayat ini ditujukan kepada orang-orang percaya? Kita temukan jawabannya di video ini. Shalom, salam Gereja Kepenuhan Kristus. Untuk kita mengerti Matius 7 ayat yang ke-23 ini, kita perlu melihat ayat ini secara menyeluruh dalam arti konteksnya. Dan untuk mengerti ayat ini, kita perlu membaca ayat-ayat sebelumnya supaya kita bisa menemukan siapa sebenarnya yang dimaksud Yesus. Siapa yang ditolak oleh Yesus pada hari terakhir nanti. Mari kita lihat. Dimulai dari ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari ayat ini sudah jelas sekali Tuhan Yesus sedang berbicara tentang nabi-nabi palsu. Mereka kelihatannya baik seperti domba. Tapi Tuhan Yesus buka kedok mereka dan Tuhan Yesus berkata, mereka sebenarnya serigala yang buas. Karena mereka adalah nabi palsu. Lalu kemudian ayat berikutnya Tuhan Yesus menjelaskan lagi siapa mereka ini. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, nabi-nabi palsu itu. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Tuhan Yesus langsung memberi pemisahan gelap dan terang, hitam atau putih, nabi palsu atau nabi benar. Dengan cara apa? Semak duri, rumput duri. Tuhan Yesus memberitahukan kita tidak mungkin bisa menghasilkan buah anggur dan buah ara. Ini jelas Bapak Ibu, bahwa inilah ciri nabi palsu. Lalu berikutnya ayat yang ke-17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi tergantung pohonnya. Kalau pohonnya memang dasarnya baik, buahnya baik. Kalau memang dasarnya pohonnya tidak baik, tentu akibatnya menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak ada akibat, yaitu pohonnya, penyebab yaitu pohonnya, akibat yaitu buahnya. Kemudian dikatakan tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik, hitam atau putih. Tuhan Yesus langsung memisahkan antara nabi palsu dan yang benar, antara pohon yang baik dan yang tidak baik. Dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, kenapa seseorang bisa ditolak, ditebang dan dibuang ke dalam api? Bukan karena perbuatannya. Perbuatannya hanya menunjukkan siapa orangnya. Buahnya hanya menunjukkan siapa pohonnya. Dan pohon yang tidak baik itulah yang ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, siapa nabi palsu ini? Siapa pohon yang tidak baik ini? Di kitab yang sama, beberapa pasal sebelumnya, tepatnya sekitar
3 pasal sebelumnya, tepatnya di pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 mulai. Suatu kali Yohanes Pembaptis sedang membaptis orang-orang Israel. Dan kemudian dikatakan di ayat yang ke-7, tetapi waktu itu Yohanes Pembaptis melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Saudara, di sini dikasih keterangan yang sangat jelas bahwa orang Farisi dan orang Saduki adalah keturunan ular beludak, dan mereka tidak dapat melarikan diri dari murka yang akan datang. Kenapa? Karena identitas mereka adalah ular beludak. Mereka orang yang tidak percaya. Dan kemudian ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Mereka ini mau baptis tapi nggak ada buah pertobatannya. Kenapa? Ya, bagaimana mungkin menghasilkan buah pertobatan? Mereka tidak pernah bertobat. Wow, makin jelas Bapak Ibu Saudara. Kemudian ayat 9, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, oh, ketahuan hati orang Farisi dan orang Saduki. Apa isi hatinya? Abraham bapak kami. Maksudnya apa? Kami pasti selamat. Karena secara gen kami asli keturunan dari Abraham, bapak pilihan, bangsa pilihan, umat pilihan. Lalu apa lagi katanya? Karena aku berkata kepadamu, jangan banggakan kalau kamu hanya bilang kamu keturunan secara jasmania dari Abraham. Ketahuilah Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu ini. Wow, mereka ternyata Bapak Ibu Saudara berpikir tanpa Kristus, tanpa juru selamat, mereka pasti selamat. Kenapa? Karena mereka membanggakan keturunan jasmania dari Abraham. Lalu kemudian ayat yang ke-10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Persis sama dengan ucapan Tuhan Yesus di Matius 7 tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapa nabi palsu itu? Siapa pohon yang tidak baik itu yang siap ditebang dan dilempar ke dalam api? Ternyata salah satu jenisnya petunjuk yang diberikan oleh firman Tuhan di Matius pasal 3 ini, mereka adalah orang-orang Farisi dan Saduki. Dan memang Tuhan Yesus pun juga di beberapa ayat yang lain pun di kitab Matius ini mengatakan mereka ular beludak, kuburan berlabur putih. Mereka betul-betul ditelanjangi oleh Tuhan, bahwa mereka orang-orang yang serigala berbulu domba. Jadi semakin jelas. Kita kembali ke Matius pasal 7 ayatnya yang ke-20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buah hanya untuk mengenal pohonnya. Jadi buah tidak bisa mengubah pohonnya. Karena itu orang Farisi, orang Saduki atau nabi-nabi palsu, mereka memang orang-orang yang tidak percaya, keturunan ular beludak. Buahnya pasti tidak baik. Dan apa yang terjadi kepada mereka? Lalu muncullah ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Mereka ngomong Yahweh, mereka ngomong Tuhan, tapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Dan apa itu maksud Tuhan Yesus? Kehendak Bapa adalah menyerahkan anaknya sebagai jalan satu-satunya keselamatan bagi semua orang. Tapi nabi palsu, orang Farisi, orang Saduki
menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tidak melakukan kehendak Bapa, diselamatkan hanya melalui Yesus. Mereka menolak Yesus. Inilah alasan mereka juga ditolak oleh Yesus. Lalu kemudian ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Waktu terjadi penolakan itu, mereka mulai naik banding. Mereka mulai mengeluarkan jasa-jasa perbuatan-perbuatan mereka kepada Allah. Kami sudah lakukan ini, kami sudah lakukan ini. Kenapa kami tidak selamat? Lihat, semakin nyata bahwa mereka tidak mengerti arti keselamatan. Mereka belum diselamatkan. Kalau mereka ini mengerti arti keselamatan, mereka tidak akan membanggakan perbuatan-perbuatan mereka. Harusnya yang mereka pertanyakan, banding, Tuhan, kami ini dulu pernah jadi pohon yang baik kan? Kami dulu pernah jadi anak-anak-Mu kan? Bukankah firman-Mu berkata, barang siapa yang percaya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah? Kami pernah menjadi anak-Mu kan Tuhan? Kami ini pernah di dalam kerajaan-Mu kan Tuhan? Coba periksa lagi kitab kehidupan. Jangan-jangan kelewat nama kami. Tolonglah diperiksa lagi. Mereka harusnya ngotot di imannya. Mereka banding bahas tentang iman, percaya, bukan perbuatan. Karena kalau soal perbuatan, nabi palsu bisa melakukan kelihatannya perbuatan-perbuatan baik. Tapi Tuhan Yesus tahu mereka hanya hamba uang. Mereka berdoa, mereka melayani, tapi ujung-ujungnya sebenarnya Tuhan mereka adalah Mamon. Mereka bernubuat, mereka melakukan mujizat. Nabi palsu pun memang bisa melakukan itu. Tapi di balik itu semua, sifat serigala yang buas itu selalu menjadi motivasinya. Karena mereka memang adalah nabi-nabi palsu. Dan akhirnya dijawab oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Saudara, Yesus Allah yang adil. Kalau dia berkata berterus terang, berarti memang jujur, ini benar. Apa itu? Aku tidak pernah mengenal kamu. Kalau Tuhan Yesus jujur, dan memang dulu pernah diselamatkan, pernah jadi anak Tuhan, harusnya ya Tuhan Yesus juga jujur. Ya, dulu kamu memang sempat jadi anakku. Kamu memang sempat sudah pindah ke dalam kerajaan Allah, ke dalam kerajaan terang. Tapi kan kamu murtad, tapi kan kamu akhirnya berontak. Kamu harusnya ya kalau jujur diceritakan kronologisnya. Tetapi Tuhan Yesus jujur dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Mereka tidak pernah lahir baru. Mereka tidak pernah percaya. Itu sebabnya dikatakan, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat ini bukan untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ketika engkau percaya, engkau berubah. Dulu memang pohon yang tidak baik, tapi sekarang benihmu diganti menjadi benih pohon yang baik. Dulu memang engkau adalah gelap, tapi ketika engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dahulu engkau gelap, tapi sekarang engkau adalah terang. Bahkan dikatakan engkau adalah anak-anak Allah yang sangat dikasihi. Jadi ayat ini bukan untuk Bapak Ibu Saudara. Karena itu teruslah ekspresikan kebenaran yang ada di dalammu tanpa intimidasi, tanpa ketakutan. Hiduplah selayaknya sebagai anak-anak Allah dan ekspresikan menjadi gereja kepenuhan Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.